A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para penonton channel YouTube Asda Muhammadiyah Merisi yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih dapat hidup di dunia ini, masih dapat bernafas, masih mampu mengerjakan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, serta melaksanakan sunnah-sunnah serta anjuran-anjuran yang Allah serta Rasulnya sampaikan kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan yang insya Allah berkahi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, yang dengan dakwahnya saat ini kita mampu bernafas dalam naungan iman, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan kami berbagi, menyampaikan tentang sabar serta macam-macam sabar yang tertera dalam Al-Quran. Secara bahasa, sabar memiliki arti menahan, sebagaimana yang tertulis dalam Kamus Al-Ma'ani fi Al-Fadh Al-Arabiyyah wal Quran, bahwasanya sabar memiliki arti menahan atau bertahan. Dan secara istilah, sabar memiliki arti dorongan untuk melaksanakan sesuatu dan atau dorongan untuk tidak melaksanakan sesuatu. Maka sabar menjadi kunci inti dalam kita melaksanakan sesuatu atau menjauhi sesuatu. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan dan mewajibkan kita untuk senantiasa bersabar, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat 17, bahwasanya Luqman pernah berwasiat kepada putranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak wa dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat, ajaklah orang kepada kebaikan, dan jauhkanlah mereka dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu, sesungguhnya itu adalah hal yang Allah wajibkan. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk bersabar, sebagaimana Luqman telah berwasiat kepada putranya tadi. Di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 155 sampai 156, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan dan kelaparan, serta kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar baik kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang berkata atau memerintahkan kita untuk bersabar, kira-kira bisa disampaikan, bisa diklasifikasikan ada 3 macam kesabaran yang Allah sampaikan dan Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama, ada sabar dalam melaksanakan ketaatan, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Toha ayat 132 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaihim. Mohon maaf. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Yang artinya, dan perintahkanlah dan suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan atau menyuruh mereka dalam hal sholat ini. Ayat ini secara khusus tertuju kepada para suami yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingatkan, senantiasa menyuruh dan memastikan keluarganya untuk sholat. Tapi secara umum ayat ini menyampaikan tentang pentingnya bersabar ketika kita sedang amar ma'ruf. Apapun amar ma'ruf yang sedang kita sampaikan, dakwah apapun yang sedang kita usahakan, ajakan kebaikan apapun yang sedang kita ikhtiarkan saat ini, maka senantiasalah kita untuk bersabar. Karena dakwah tidaklah mudah. Rasulullah telah merasakan betapa berat dan susahnya berdakwah. Tapi karena kesabaran beliau dan atas berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala, dakwah Rasulullah Muhammad SAW berhasil, dan saat ini kita rasakan pengaruh serta efek-efeknya, sehingga kita saat ini dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kita tahu bahwasanya dulu ada sebuah cerita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah digoda oleh seorang istri dari raja ketika itu. Istri raja tersebut sangat cantik, dan Nabi Yusuf ketika itu masih muda sekali, sehingga mudah untuk tergoda dalam hal perzinahan ini. Tetapi beliau bersabar, beliau mampu menahan diri sehingga beliau tidak terjerumus dalam perzinahan ini. Dan ini tercantum dalam surat Yusuf ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yang artinya, dan Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dimasukkan ke dalam penjara lebih baik bagiku dari apa yang mereka ajakkan kepadaku. Dan apabila engkau tidak mencegahku dari perbuatan ini, maka aku pasti akan terjerumus kepada perbuatan ini dan termasuk kepada orang-orang yang bodoh. Dalam hal ini, kesabaran untuk tidak bermaksiat, kesabaran untuk menjauhi maksiat menjadi kunci penting. Kalau bukan karena Nabi Yusuf sabar dalam menjauhi maksiat ini, niscaya cerita ini akan berbeda bunyinya. Seperti itu. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya menerima ketetapan Allah, al-iman bil qadri wal qadha, adalah termasuk rukun iman. Maka bersabar dalam menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci penting. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan ayat 24, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kalian dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik, kita syukuri. Kalau menurut kita kurang baik, yakinlah bahwasanya itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 macam sabar yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada bersabar dalam mengajak kepada kebaikan atau bersabar dalam amar ma'ruf. Yang kedua ada bersabar dalam menjauhi maksiat, dan yang ketiga adalah bersabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah dalam momen Ramadan ini, marilah kita perbaiki diri kita, marilah kita senantiasa berbenah, senantiasa introspeksi diri, dan setelah kita senantiasa berusaha untuk selalu bersabar, khususnya dalam 3 hal ini, sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, serta Allah jadikan orang-orang yang Allah masukkan kita ke dalam surganya, di surga yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekian para penonton channel YouTube SD Muhammadiyah Berisi. Terima kasih atas perhatian
dan tontonannya. Semoga kita senantiasa Allah jadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.